Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bursa Garuda Indonesia berhasil memperoleh perdamaian dari para kreditur dalam tahapan pemungutan suara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Maskapai plat merah ini bersiap memperbaiki kinerja untuk membangun bisnis yang memiliki daya saing. Garuda Indonesia selamat dari pailit. Bukan hanya itu, persetujuan proposal damai Garuda Indonesia disetujui oleh 95,07% atau mayoritas kreditur melalui pemungutan suara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat malam. Jumlah kreditur itu sekaligus mewakili 97,46% utang yang terverifikasi menyetujui proposal perdamaian. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para kreditur yang telah mendukung proses restrukturisasi Garuda. Erick juga berharap dukungan tersebut akan terus mengalir sehingga perusahaan bisa membangun bisnis yang berdaya saing. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada para kreditur yang telah mendukung Garuda hingga ke titik seperti hari ini yang kita harapkan. Dan tentu dukungan ini akan terus mengalir hingga tahap di mana Garuda tentu mulai melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah dirancang dalam rencana bisnis ke depan, guna menjadikan Garuda sebagai entitas bisnis yang lebih agile, adaptif, dan berdaya saing. Dengan disetujuinya PKPU Garuda, maka dalam kurun waktu 270 hari, seluruh kreditur tidak bisa menagih utang BUMN Aviasi secara hukum. Pengamat penerbangan Alvin Lee pun mengingatkan bahwa kedepannya manajemen Garuda Indonesia harus segera melakukan transformasi dan refocusing sumber daya. Manajemen Garuda wajib untuk segera melakukan transformasi manajemen, refocusing sumber daya, kemudian juga melobi pemerintah agar pemerintah cepat mencairkan dukungan-dukungan pendanaan tersebut. Ini sangat penting agar kewajiban-kewajiban, kemudian pola pembayaran yang ditawarkan itu bisa terwujud. Garuda Indonesia diketahui memiliki hutang kepada kreditur yang terdiri dari lessor bank hingga unit usaha sebesar 142 triliun rupiah. Dengan disetujui proposal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Garuda Indonesia memiliki kesempatan membangun flag carrier yang menjadi kebanggaan bangsa. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Garuda Indonesia berhasil memperoleh perdamaian dari para kreditur dalam tahapan pemungutan suara penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Garuda Indonesia? Kami akan bahas hal ini langsung dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dan juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung. Selamat malam Bapak-Bapak, Bang Martin, Pak Irfan, apa kabar Pak? Selamat malam. Baik. Selamat malam. Pak Irfan, selamat dulu untuk Pak Irfan. Pak, seperti apa kemudian proses sampai kemudian akhirnya PKPU ini bisa dipegang oleh Garuda Indonesia, Pak, 2 hari lalu, hari Jumat? Ya, jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan proses PKPU itu di mana tadi disampaikan tercatat hutang sebesar 142 triliun itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama kita mengajukan restrukturisasi hutang, di mana disampaikan pada waktu itu beberapa poin terkait dengan masing-masing klasifikasi kreditur. Nah, namun kan kita tidak bisa menyatakan utang Anda sekian jadi sekian, nggak cukup itu. Tetapi kita sampaikan juga ke depan kerjasama kita akan seperti ini, ABC lah untuk masing-masing kreditur. Dan yang terakhir untuk bisa meyakinkan mereka bahwa kerjasama itu mampu nantinya kita laksanakan, kita mengajukan business plan yang basisnya adalah profitability, dan detail dari semua business plan ini kita sampaikan kepada para kreditur seluruhnya untuk memberi ke mereka keyakinan bahwa pengorbanan mereka itu ada manfaatnya ke depan. Jadi hasil kemarin itu tentu saja ini proses yang panjang, melelahkan, lebih dari 6 bulan. Pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu, teman-teman di Garuda malah sempat tidak merayakan hari raya Idul Fitri kemarin.
karena time zone yang berbeda dan jadwal yang berbeda dengan teman-teman khususnya lessor yang di luar negeri. Jadi ini proses yang cukup lama dan akhirnya kita seperti tadi disampaikan memperoleh persetujuan dari mayoritas yang pada waktu sidang PKPU saya nyatakan bahwa ini kepercayaan yang sangat berlebih karena tadinya kita tidak merencanakan angka seperti itu bisa kita capai. Jadi kepercayaan ini membuat kita punya kepercayaan diri yang besar untuk maju ke depan, tetapi juga menjadi beban buat kami di Garuda untuk memastikan bahwa janji-janji yang kita sampaikan itu bisa kita eksekusi. Untuk bisa mengeksekusi janji tentu saja ada beberapa prinsip yang harus dilakukan. Tadi salah satunya mungkin secara simpel disampaikan oleh Pak Alvin, Garuda harus melakukan transformasi di dalam tubuh Garuda sendiri dan kemudian secara cepat tidak mengambil jeda untuk mengeksekusi bisnis plan yang kami sendiri percaya itu bisnis plan yang sangat realistis, tetapi tentu penuh dengan tantangan-tantangan. Baik, Pak Irfan, jadi setelah PKPU ini disetujui, apa kemudian agenda Garuda Indonesia ke depan? Ya, jadi tentu saja beberapa administrasi harus kita selesaikan. Yang kedua, tadi Anda sampaikan juga kita akan datang ke mayoritas pemegang saham kita dalam ini pemerintah untuk kemudian mengeksekusi penanaman modal yang sudah disepakati oleh pemerintah maupun DPR dengan syarat homologasi tercapai yaitu 1,5 triliun. Tetapi ya mulai besok atau sudah dari kemarin kita tetap tancap gas dari sisi operasional, kita tancap gas dari sisi pelayanan, dan kita lakukan perbaikan sana-sini terus-menerus yang henti-hentinya. Demikian. Oke. Baik. Nanti saya akan ke Anda lagi Pak Irfan, tapi saya ingin ke Bang Martin dulu ini sebagai mitra kerja dari Garuda Indonesia dengan Komisi 6. Apa respons dari Komisi 6 usai PKPU yang kemarin disetujui, Bang Martin? Ya, pertama selamat kepada Pak Irfan dan kawan-kawan manajemen Garuda, juga Pak Erick Thohir dan kawan-kawan di Kementerian BUMN yang sudah berhasil mencapai kesepakatan damai PKPU. Jadi walaupun tadi Pak Irfan mengatakan bahwa ini lebih daripada apa yang direncanakan oleh Garuda, kalau kami melihat dari awal Pak Irfan dan kawan-kawan ini bisa mencapai ini. Sehingga ketika itu kami justru agak high call ya Pak Irfan ya, bahwa Garuda harus membuat ini dengan skema seperti ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kami ingin Garuda itu selamat. Dan kalau Garuda sudah selamat, jangan sakit lagi. Nah sehingga dalam rekomendasi panja Komisi 6 itu bahkan sampai dengan rencana bisnis 20 tahun ke depan, itu sudah kita sepakati bersama. Agar apa? Agar jangan sampai pemulihan Garuda ini terhambat oleh berbagai intervensi, berbagai kepentingan-kepentingan lain, ya sehingga membuat Garuda kemudian bisa mengalami masalah yang sama. Jadi skema pemulihan ini detail sudah kita sepakati bersama dengan tujuan agar siapapun nanti yang akan meneruskan ini, ya kan tidak mungkin juga Pak Irfan jadi dirut Garuda 20 tahun, ya kan? Nggak mungkin juga Pak Erick Thohir jadi Menteri BUMN 20 tahun. Nggak mungkin juga saya menjadi Komisi 6 terus-menerus untuk mengawal ini. Nah, karena itu kita tuliskan dengan detail agar Garuda ini bisa tetap terbang tinggi menjadi maskapai kebanggaan kita. Tapi ini adalah awal yang baik, ya awal yang baik yang patut kita syukuri, ya buat bangsa, buat negara kita, dan tentunya juga buat rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kita industri penerbangan kita sekarang ini sangat butuh ya Garuda untuk kembali memakai pangsa pasar yang cukup besar karena tidak bisa didominasi oleh satu pemain saja. Ini demi konsumen juga. Agar apa? Agar persaingan itu terjadi, dan kalau persaingan yang terjadi, pelayanan lebih baik, harga akan lebih kompetitif dan lain sebagainya, menguntungkan juga konsumen yang dalam hal ini rakyat Indonesia. Begitu Mas Wahyu. Bang Martin, kan Komisi 6 juga tentunya sudah melihat skema restrukturisasi Garuda yang sudah disiapkan. Bagaimana yang sudah ada ini, skema ini? Tadi Pak Irfan sudah menjelaskan ya lebih detail, dan mungkin dalam waktu dekat kita akan rapat lagi bersama dengan manajemen Garuda untuk update apakah dari detail yang ada di skema penyelamatan itu masih sama
ataukah mungkin ada yang termodifikasi atau bagaimana. Tapi yang jelas adalah pertama sudah berhasil menurunkan beban utang, ya, tinggal harus berhasil merasionalisasi, merestrukturisasi komponen biaya di dalam Garuda sendiri sehingga tidak juga menjadi cost structure yang besar. Lalu kemudian Garuda harus melayani rute-rute yang menghasilkan pendapatan dan harus bisa bersinergi juga dengan anak usahanya yaitu Citylink. Sehingga ini semua kalau terkombinasi dengan baik, maka Garuda secara bisnis akan sangat visible. Karena memang negara kita ini negara yang memang sangat membutuhkan transportasi penerbangan seperti Garuda. Ya, jadi jangan juga melayani kemudian rute-rute yang tidak menghasilkan, jadi akan menjadi beban lagi. Jadi seperti itu, Mas Wahyu. Oke, baik. Pak Irfan, tentu ini bukan perkara yang mudah begitu ya. Ada ratusan triliun rupiah utang yang harus diselesaikan oleh Garuda Indonesia. Sementara kita tahu penyertaan modal negara hanya 7 triliun, Pak. Apa kemudian yang bisa dimanfaatkan? Bagaimana target kemudian agar Garuda Indonesia bisa tumbuh positif, Pak? Bisa profit untuk berapa tahun lagi kira-kira? Pak Irfan nanti dijawab di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kembali di Prime Time News, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ke Direktur Utama Garuda Indonesia. Pak Irfan, kita tahu ada APBN 7,5 triliun yang sedang dinanti-nantikan untuk membantu restrukturisasi utang manajemen. Nanti apa kemudian yang disiapkan, Pak, dengan uang 7,5 triliun ini? Awal-awal ini apa yang akan dilakukan, Pak, nanti usai turun, Pak? Ya, jadi saya jawab dulu yang tadi kepotong ya sebenarnya. Jadi restrukturisasi utangnya 142 triliun ini justru kita restru sedemikian rupa sehingga menjadi jauh turun sekali. Sedemikian rupa banyak mereka mengatakan para kreditur waktu kita sampaikan proposalnya Anda ini zolim, Anda kelewatan. Tapi range recovery-nya kalau kita bisa katakan di sekitar 19-20%. Jadi utangnya nanti di buku akan turun secara drastis. Sehingga kita menjadi kedepannya bankable, terus kemudian sustainability perusahaan kita kedepannya, going concern-nya menjadi lebih bagus lah, intinya begitulah ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan soal dana pemerintah, tentu saja kita mulai besok akan terus melaporkan ke pemerintah status terakhirnya apa aja yang kita lakukan, yang akan perlu dipenuhi. Dan rencananya insya Allah dana pemerintah itu akan turun. Kalau dikoperasikan itu akan dianggap sebagai penyertaan modal salah satu pemegang saham. Tentu saja harus disetujui oleh pemegang saham yang lainnya. Dan insya Allah bisa kita peroleh di RUPS selanjutnya. Dana tersebut mayoritas akan kita gunakan untuk membuat pesawat-pesawat kita serviceable. Artinya apa? Dengan dana itu kita akan memaksimalkan seluruh pesawat-pesawat kita untuk terbang lagi, untuk kemudian bisa melayani kebutuhan publik. Hari ini untuk informasi aja, beberapa pesawat kita harus alihkan ke penerbangan haji karena itu jauh lebih penting pada saat ini, sehingga memang di beberapa rute kita kurangi frekuensinya atau pesawat berbadan lebar kita rubah menjadi pesawat yang berbadan kecil. Jadi itu yang akan terjadi dengan dana itu. Tentu saja kita berharap bahwa prosesnya bisa govern, bahwa prosesnya itu bisa secepatnya sehingga kita bisa memaksimalkan upaya-upaya kita untuk melayani kebutuhan publik. Demikian, Mas Wahyu. Oke, baik, 7,5 triliun rupiah penyertaan modal negara. Kapan, Pak, itu Pak akan turun? Sudah ada kabar tanda-tanda kah? Mengusulkan. Ya, akhir Juli atau awal Agustus itu harus lewat proses RUPS ya, Mas. Harus lewat proses RUPS. Atau mungkin Bang Martin dari Mitra Kerja apakah ikut melobi pemerintah ini supaya bisa segera turun dana yang sudah disepakati itu, Bang Martin? Gini Mas Wahyu, pertama saya ralat, tadi pertanyaannya 7,5 triliun terkait dengan restru utang. Jadi 7,5 triliun itu bukan urusan soal Garuda membayar utang ya Pak Irfan ya. Ya, 7,5 triliun itu untuk jalanin lagi pesawat-pesawat. Karena pesawat-pesawat itu banyak yang grounded, yang harus juga diservis sehingga tidak bisa terbang. Nah ini 7,5 triliun ini mostly untuk bisa restart lagi itu penerbangan Garuda. Jadi bukan untuk bayar utang. Nah ini penting karena jangan nanti kemudian dana pemerintah ini persepsi publiknya adalah untuk membayar utang.
Tapi dana pemerintah ini baru bisa turun atau baru bisa kita anggap visible kalau Garuda bisa mencapai kesepakatan damai untuk menurunkan utang dengan para kreditor. Nah, kemarin Garuda sudah mencapai kesepakatan damai untuk restrukturisasi utangnya, maka sekarang opsi untuk penyertaan modal negara itu on. Nah, tinggal sekarang kalau dari Komisi 6 kami sudah memberikan persetujuan di Panja, tinggal sekarang kami juga menghimbau agar Kementerian Keuangan juga bisa membantu Garuda agar jangan terlalu lama proses anggaran ini kemudian turunnya, sehingga yang akhirnya justru nanti akan menambah utang baru Garuda gitu ya, atau menambah beban Garuda cash flow-nya yang membuat tidak tercapai skema pemulihan Garuda timeline-nya yang sudah disepakati di Komisi 6 itu. Apa langkah strategisnya kalau menurut Komisi 6, Bang Martin? Untuk bisa. Kenapa? Apa langkah strategisnya menurut Bang Martin kalau dari Komisi 6? Ya, pertama kalau dari Komisi 6 sih sudah memberikan persetujuan ya. Jadi tinggal mungkin nanti dari Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir dan kawan-kawan bisa berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, lalu kemudian dengan Banggar, ya, Badan Anggaran, agar bisa timeline turunnya 7,5 triliun ini disepakati, lalu Garuda akan membuat rencana bisnis yang cocok ya dengan timeline itu. Saya rasa gitu Pak Irfan ya. Karena kalau juga kita tidak tahu ancer-ancernya, nanti kemudian Garuda juga sulit untuk bisa membuat perencanaan bisnis sekian bulan ke depan. Nah ini dia, soal bisnis plan yang baru ke depannya ini Pak Irfan, beberapa waktu lalu kalau tidak salah Pak Irfan pernah menyebutkan perusahaan ini akan mencatatkan keuntungan dalam waktu 3 tahun ke depan Pak Irfan. Apa yang mendasari keyakinan ini Pak Irfan? Ya, jadi kami saat ini sangat mengetahui Garuda ini seharusnya terbang ke rute-rute mana saja. Dan rute-rute mana saja yang tidak bisa dilayani oleh Garuda. Ini kita lagi upayakan untuk bisa dilayani oleh anak perusahaan kita Citylink ya. Karena memang nature dan behavior dari penumpang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, PKPU ini membuat kita melakukan negosiasi satu komponen sangat besar di dalam bisnis airline, yaitu sewa pesawat. Dan penurunannya cukup tinggi. Saya di kisaran rata-rata ya 40-50%. Artinya ini mestinya membuat biaya penerbangan ini turun dan memungkinkan kita untuk memperoleh keuntungan. Nah, bila setiap penerbangan itu bisa diperoleh keuntungan, apalagi kita fokus ke kargo atau apalagi mungkin Mas Wahyu juga dengar kita lagi ada promosi di seluruh rute kita untuk overweight. Ya. Kan orang-orang Indonesia kan senang beli oleh-oleh. Ya kita dorong aja beli oleh-oleh yang banyak-banyak supaya bisa juga membantu teman-teman UMKM. Dan kita hargai sangat-sangat murah per kilo. Selain itu juga kita fokus kargo untuk ekspor. Kita berapa kali terbangkan penerbangan isinya hanya ikan dan isinya hanya manggis. Ya kan, ini membuat kita cukup yakin bahwa profitability yang kita canangkan ini bisa sesuai dengan jadwal dan kalau bisa lebih cepat gitu kan. Baik gitu. Pak Irfan. Baik Pak Irfan, terima kasih. Kami akan nantikan terus bagaimana proses ini berjalan. Kita akan nantikan lagi Garuda bisa terbang lebih tinggi lagi Pak. Harganya tapi jangan tinggi-tinggi Pak Irfan. Bisa turun ya, Bang Martin akan kawal juga. Terima kasih. Pak Irfan, terima kasih. Anda merasa worth naik Garuda dengan harga segitu. Terima kasih. Pak Irfan, selamat malam. Bang Martin, terima kasih. Selamat malam.